Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hukum wad'i. Pengertian hukum wad'i. Wad'i artinya perbuatan atau bikinan. Hukum wad'i adalah firman Allah yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang, maka ia disebut hukum wad'i. Di dalam ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum. Sebab hukum wad'i. Yang dimaksud dengan sebab di sini adalah bahwa adanya sesuatu memastikan adanya hukum, dan begitu juga sebaliknya, bahwa tidak adanya sesuatu itu memastikan tidak adanya hukum. Sebab menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang dimaksud atau sesuatu yang lain. Sepotong tali atau suatu jalan yang dapat dinamakan sebab karena keduanya itu dapat membawa kita kepada apa yang dituju. Sedangkan menurut istilah, sebab adalah suatu sifat yang dijadikan syari' sebagai tanda adanya hukum. Macam-macam sebab dalam hukum wad'i. Sebab kadang-kadang menjadi sebab pada hukum taklifi. Misalnya, waktu yang menjadikan sebab kewajiban mendirikan sholat. Kadang-kadang sebab itu menjadi sebab untuk menetapkan kepemilikan, kehalalan atau kehilangan keduanya. Kadang-kadang sebab itu berupa perbuatan yang mampu dilakukan mukallaf, seperti ia membunuh secara sengaja menjadi sebab kewajiban qisas. Kadang-kadang sebab itu berupa sesuatu yang tidak mampu dilakukan mukallaf atau bukan termasuk perbuatan mukallaf, seperti masuk waktu menjadi sebab kewajiban sholat. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan syarat dari satu segi. Syarat sama dengan sebab, yaitu hukum tergantungnya kepada adanya, sehingga bila ia tidak ada maka pasti hukum pun tidak ada. Perbedaan antara keduanya terdapat pada adanya sebab atau syarat itu. Pada sebab keadaannya melazimkan adanya hukum, tetapi adanya syarat belum tentu adanya hukum. Syarat yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara, tetapi keberadaan hukum syara bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syar'a. Syarat menurut syar'a ialah sesuatu yang dapat menyempurnakan sebab dan mengaruhnya dapat menghasilkan akibat. Perbedaan antara rukun dan syarat pada dasarnya keduanya menjadi pokok dari adanya suatu hukum adalah bahwa rukun itu merupakan bagian dari hakikat sesuatu, sedangkan syarat adalah sesuatu yang di luar hakikat sesuatu itu dan bukan bagian darinya. Pembagian syarat ada 3 bentuk, yaitu 1. Syarat akli, seperti kehidupan menjadi syarat untuk dapat mengetahui adanya paham menjadi syarat untuk adanya taklif atau beban hukum. 2. Syarat adi, yaitu berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku setiap bersentuhan api dengan barang yang dapat terbakar menjadi syarat berlangsungnya kebakaran. 3. Syarat syar'i, yaitu syarat berdasarkan penetapan syara, seperti sucinya badan menjadi syarat untuk sholat. Syarat secara garis besar merupakan pelengkap bagi sebab atau pelengkap bagi musabab. Dengan memiliki syarat itu ada 2 macam, yaitu syarat sebagai pelengkap bagi sebab dan syarat sebagai pelengkap bagi hukum atau musabab. Mani atau penghalang. Kata mani secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu. Mani atau penghalang yaitu sifat keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab dalam suatu masalah. Kadang sebab syara sudah jelas dan memenuhi syarat-syaratnya, tetapi ditemukan adanya mani atau penghalang yang menghalangi konsekuensi hukum atas masalah tersebut. Mani menurut istilah ulama fikih adalah sesuatu yang ditemukan setelah terbukti sebabnya dan memenuhi syaratnya, tetapi dapat menghalangi hubungan sebab dan akibat. Tidak adanya satu syarat menurut istilah mereka tidak disebut mani, meskipun dapat menghalangi sebab akibat. Kadang-kadang mani dapat berperan karena adanya sebab syar'i, bukan karena sebab hukum, seperti adanya hutang bagi orang yang telah memiliki 1 nisab dari harta zakat. Hutang tersebut dapat menghalangi terbuktinya sebab kewajiban. Para ulama fikih
membagi mani menjadi dua macam. Satu, mani al-hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalnya keadaan haid bagi wanita ditetapkan Allah adanya mani atau penghalang bagi kecakapan wanita itu untuk melakukan sholat, dan oleh karena itu sholat tidak wajib dilakukan saat haid. Mani al-sabab, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. Contohnya bahwa sampainya harta minimal 1 nisab menjadi sebab bagi wajib mengeluarkan zakat harta itu karena pemiliknya sudah tergolong orang kaya. Namun jika pemilik harta dalam keadaan berhutang, di mana hutang itu bila dibayarkan akan mengurangi hartanya dari 1 nisab, maka dalam kajian fikih keadaan berhutang itu menjadi mani atau penghalang bagi wajib zakat pada harta yang dimilikinya itu telah menghilangkan predikatnya sebagai orang kaya, sehingga tidak lagi dikenakan kewajiban zakat harta. Keterkaitan antara sebab, syarat, dan mani sangat erat. Penghalang itu ada bersamaan dengan sebab dan terpenuhinya syarat-syarat syar'i. Menetapkan bahwa suatu hukum yang akan dikerjakan adalah hukum yang ada sebabnya, memenuhi syarat-syaratnya, dan tidak ada penghalang atau mani dalam melaksanakannya. Sebaliknya, hukum tidak ada apabila sebab dan syarat-syaratnya tidak ada atau adanya halangan untuk mengerjakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukso dan azimah. Rukso merupakan hukum tambahan, bukan hukum asli. Rukso adalah keringanan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah atas mukallaf dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan keringanan tersebut, atau sesuatu yang disyariatkan karena ada udzur yang memberatkan dalam keadaan tertentu. Sedangkan azimah ialah yang disyariatkan secara umum, bukan karena suatu pengecualian. Azimah merupakan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah secara umum sejak semula yang tidak terbatas pada keadaan tertentu dan pada perorangan atau mukallaf tertentu. Macam-macam rukhsah. Yang pertama, diperbolehkannya suatu larangan ketika keadaan darurat atau menurut kebutuhan. Yang kedua, kebolehan seorang mukallaf meninggalkan kewajiban ketika terdapat uzur kesulitan menunaikannya. Yang ketiga, sahnya sebagian akad yang bersifat pengecualian yang tidak memenuhi syarat umum sebagian sahnya akad tersebut. Namun hal itu berlaku dalam muamalah umat manusia dan menjadi kebutuhan mereka. Yang keempat, menghapus hukum-hukum yang oleh Allah telah diangkat dari kita, sedangkan hukum itu adalah termasuk beban yang berat atas umat sebelum kita. Hukum azimah. Contoh hukum azimah ini seperti puasa dan haji ditetapkan semenjak semula tentang wajibnya, yang artinya tidak didahului oleh ketentuan yang mencabutnya, dan kalau ada yang mencabutnya maka hukum yang terdahulu dinamakan mansukh atau dicabut, dan hukum yang baru yang mencabutnya dinamakan nasikh. Dan hukum azimah bukan pula hukum yang dahulunya bersifat umum kemudian di belakangnya dikecualikan atau istisna, atau di belakangnya hukum yang memberikan kekhususan. Sah dan batal. Pengertian sah menurut syara adalah perbuatan mukallaf itu mempunyai pengaruh secara syara. Bila yang dilakukan mukallaf adalah perbuatan wajib dan perbuatan itu dilakukan mukallaf dengan memenuhi rukun dan syaratnya, maka gugurlah kewajiban itu. Ia terbebas dari beban, tidak berhak mendapatkan pahala di akhirat. Bila yang dilakukan mukallaf adalah sebab syarat, seperti bersuci untuk sholat dan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka yang disyaratkan sudah mungkin dikatakan sah. Yang kedua, batal. Yang dapat diartikan tidak melepaskan tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia dan di akhirat, tidak memperoleh pahala. Batal adalah tidak adanya pengaruh secara syara. Jika yang dilakukan berupa kewajiban,
maka kewajiban itu tidak gugur dan ia tidak bebas dari tanggungan. Jika berupa sebab syara, maka tidak mempunyai pengaruh hukum. Jika berupa syarat, maka yang disyarati belum ditemukan. Hal itu karena syar'i menggantungkan pengaruh kepada perbuatan, sebab dan syarat yang terpenuhi sebagaimana tuntutan dan syariatnya. Jika tidak demikian, maka tidak dianggap menurut syara'. Katakan sah. Yang kedua, batal. Yang dapat diartikan tidak melepaskan tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia dan di akhirat, tidak memperoleh pahala. Batal adalah tidak adanya pengaruh secara syara'. Jika yang dilakukan berupa kewajiban, maka kewajiban itu tidak gugur dan ia tidak bebas dari tanggungan. Jika berupa sebab syara', maka tidak mempunyai pengaruh hukum. Jika berupa syarat, maka yang disyarati belum ditemukan. Hal itu karena syar'i menggantungkan pengaruh kepada perbuatan, sebab dan syarat yang terpenuhi sebagaimana tuntutan dan syariatnya. Jika tidak demikian, maka tidak dianggap menurut syara'.